Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang telah Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Semoga kita termasuk yang mendapatkan hidayah serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Wujudkan rasa syukur kita itu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan segala apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Kemudian salawat dan salam tercurahkan bagi junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, hingga pengikut setelah beliau hingga akhir zaman. Masyiral muslimin rahimahumullah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Quran ayat ke-74, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Masyiral muslimin rahimahullah, masing-masing di antara kita pasti mendapatkan diberikan karunia Allah SWT berupa keturunan atau anak yang soleh-solehah, berbakti pada kedua orang tua, cerdas, taat kepada agama, serta bermanfaat bagi nusa dan bangsanya. Salah satu ulama besar dari kalangan kita yang telah wafat adalah Kiai Haji Abdullah Zaid Salam, ulama kenamaan asal Pati, Jawa Tengah. Beliau pernah berpesan bagi siapa saja yang ingin anaknya jadi anak yang soleh, hendaknya ia sering-sering bacaan atau bancai anaknya. Bacaan dalam tradisi Jawa merupakan bentuk sedekah dalam bahasa agama. Hanya saja Badullah, sapaan akrab Kiai Abdullah Salam, mewasiatkan bahwa bacaan tidak mesti harus menunggu kapan hari nantinya atau sesuai kapan hari lahirnya, tetapi bacaan atau sedekahan perlu dilakukan sesering mungkin. Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minal usul. Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Masyiral muslimin rahimahullah,
Anak nakal itu merupakan keburukan. Tidak mau belajar merupakan sebuah keburukan pula. Tidak patuh kepada orang tua juga keburukan. Tidak mau mengaji itu juga merupakan keburukan, dan berbagai keburukan lainnya. Maka untuk menutup atau menangkal keburukan itu perlu bersedekah yang dilakukan oleh orang tua yang pada saat ia memberikan sedekahnya sembari berniat menyedekahi anaknya. Sedekah tidak melulu dengan harta. Kita bisa memilih sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa memiliki harta, hendaklah ia bersedekah dengan hartanya. Barang siapa memiliki ilmu, bersedekahlah ia dengan ilmunya. Serta barang siapa yang memiliki tenaga, bersedekahlah ia dengan tenaganya. Hadis riwayat Anas bin Malik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hadis tadi disebutkan yang pertama adalah sedekah dengan harta. Sedekah dengan harta tidak harus berupa uang. Sedekah bisa berupa pakaian bekas yang masih layak pakai. Kita berikan kepada orang lain, itu merupakan sedekah. Ada orang makan, ada kucing mendekat lalu ia memberi makan, itu juga merupakan sedekah. Memberi nafkah kepada anak istri, itu juga merupakan sedekah. Bahkan pada saat kita makan, lalu ada makanan yang tercecer, kemudian dimakan semut atau hewan lainnya, kita niatkan untuk bersedekah, maka itu juga merupakan sedekah. Dan kesemuanya itu, insya Allah, bila kita niatkan dengan baik, kita niatkan dengan bersedekah, maka insya Allah akan menghindarkan anak kita dari berbagai macam keburukan. Yang kedua, barang siapa yang punya ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Artinya, pada saat orang tua mengajari anaknya sendiri, niatkanlah bersedekah. Ada guru yang mendidik anak didiknya, niatkanlah bersedekah. Ustaz yang mengajari santrinya, niatkanlah bersedekah. Semua itu adalah merupakan niat untuk bersedekah sehingga bernilai ibadah. Insya Allah akan menjadi kebaikan bagi kita dan anak kita. Selanjutnya yang ketiga, barang siapa yang memiliki tenaga, bersedekahlah ia dengan tenaganya. Hal ini berlaku bagi orang kaya maupun miskin. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Saat kita berpapasan dengan orang tua yang membawa barang yang berat, kita bantu mengangkat barangnya. Punya waktu untuk membersihkan masjid, kita bantu marbot, atau bahkan hanya menyalakan saklar lampu masjid, atau bahkan tersenyum kepada saudara kita, itu juga bernilai sedekah. Dan bila kita niatkan untuk anak-anak kita akan mendapatkan asar barakah amalan-amalan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Membesarkan anak tidak hanya semata-mata memberi mereka makan, minum, pakaian dan kebutuhan hawanya semata. Namun perlu pendidikan dulu bagi mereka yang tidak selalu kasat mata. Karena itu orang tua perlu banyak melakukan tirakot atau riadah supaya anak-anaknya diberi belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Dari sebabnya sedekahnya orang tua setiap saat yang pahalanya diniatkan untuk anak-anaknya. Betapa banyak orang tua yang mendidik anaknya dengan keras, namun anaknya malah justru semakin jauh, semakin tidak menurut kepada orang tua. Jika dari demikian keadaannya, orang tua perlu sadar ada langkah-langkah yang perlu ditempuh supaya anaknya menjadi anak yang dibina sesuai dengan tuntutan agama. Di antaranya dengan mengikuti saran dari Kiai Haji Abdullah Zain Salam tadi. Selain tentunya soal bagaimana sholatnya, puasanya, dan lainnya tetap harus kita perhatikan dengan baik dan seksama.
Sidang Jumat rahmatullah. Semoga anak kita, keluarga kita benar-benar diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi pandangan yang sejuk bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.